Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas kitab Syarhul Usuli Sunnah lil Imami Ahmad bin Hanbal, penjelasan pokok-pokok sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad, yang mana beliau hidup pada tahun 164 sampai dengan 241 Hijriah. Beliau masih dikategorikan generasi terbaik dari umat ini, karena beliau lahir di abad kedua dan wafat di abad ketiga. Dan para ulama sepakat beliau termasuk ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang mana beliau memiliki keahlian di bidang hadis, dan juga beliau termasuk peletak madhab Hambali. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tata cara beragama beliau hingga akhir zaman. Masih melanjutkan pembahasan tentang trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil, yang merupakan permulaan terjadinya hari kiamat. Summa nafkhatu saniyatu nafkhatul ba'si, yang mana tiupan kedua adalah tiupan untuk membangkitkan seluruh jasad manusia, termasuk para nabi dan para rasul. Summa nafkhatu saniyatu nafkhatul ba'si. Qala ba'dul ulama'i hiya salah satu nafkhatin. Ada sebagian ulama yang menyebutkan tiupan itu sebanyak 3 kali. Nafkhatul faza'i, summa nafkhatu so'aki, summa nafkhatul mauti. Tiupan untuk mengkagetkan, terkejut. Kemudian tiupan berikutnya tiupan dengan suara yang sangat keras, dan tiupan yang ketiga kemudian mati. Akan tetapi 3 tiupan ini bersumber dari hadis yang dhaif. Fi sanadihi, di dalam sanadnya Ismailu ibnu Rafi. Ada seorang perawi namanya Ismail bin Rafi, wa huwa dhaifun. Para ulama hadis, para ulama jarhu wa ta'dil memberikan penilaian Ismail bin Rafi ini perawi yang lemah, tidak diterima riwayatnya. Wassawabu, yang benar adalah annaha nafkhatani, tiupan trompet itu sebanyak 2 kali. Lakinna nafkhatal ula tawilatun yutawiluha Israfil. Tiupan yang pertama itu dengan tiupan yang panjang. Awaluha faza'un wa akharuha mautun wa so'akun wa mautun. Sehingga seluruh makhluk hidup itu mati.
tidak kuat yang mendengar pekikan suara trompet, ya, sampai tercekik lehernya, saking kuatnya suara trompet. Setelah mati 40 hari, ya, jasad itu hancur menyatu dengan bumi. Summa nafatu saniyatu, setelah itu Allah menghidupkan Israfil dan memerintahkan Israfil meniupkan trompet yang kedua kali. Nafkhatul ba'si, yaitu membangkitkan jasad seluruh manusia, disusun kembali dari jasad yang sama. Hanya saja yang diubah ukurannya. Ya, jasadnya jasad yang sama yang pernah kita alami ketika di dunia. Ya. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Al-Jahm ibnu Safwan, ada tokoh ahli bid'ah namanya Jahm bin Safwan. Orang inilah yang kemudian membawa bendera Jahmiyah. Ya, jadi ahli bid'ah namanya Jahmiyah, itu pentolannya atau pendirinya Al-Jahmu bin Safwan. Ya. Dia mengatakan apa? Innalladzi yu'adu, sesungguhnya manusia yang sudah mati, baik itu mati sebelum kiamat atau mati karena mendengar suara trompet, dan yang mendengar suara trompet itu adalah seluruh orang kafir. Adapun orang yang bertauhid sudah diwafatkan dulu dengan angin yang sangat dingin. Ya. Tiupan kedua, yab'asuhullahu sahsun akharun. Ya. Kata Jahm bin Safwan, Allah itu membangkitkan jasad manusia, itu bukan jasad yang lama, tetapi jasad yang baru diciptakan. Ya. Jasadu akharin, jasad yang lain, yang lama sudah hancur, gitu ya. Wa hadza batilun, maka ini keyakinan yang batil. Tidak ada seorang sahabat pun yang memahami demikian. Li'annahu yalzamu ala qawlihi. Kenapa? Karena kalau diyakini yang dibangkitkan itu bukan jasad yang lama, kalau diyakini jasad yang baru, konsekuensinya annallaha yu'adzibu jasadan lam yaqsihi. Berarti Allah itu akan menyiksa jasad yang tidak pernah berdosa. Dan ini mustahil. Allah itu akan menyiksa setiap manusia, menyiksa jasadnya karena dia melakukan dosa. Ya. Apakah ada manusia-manusia yang tidak akan disiksa jasadnya? Ada. Siapa? Orang-orang yang mati syahid dan dia tidak punya hutang. Nah, itu tanpa hisab, tanpa diperiksa, tanpa disiksa. Allah bangkitkan lagi, bahkan dengan darahnya, ya, sebagai tanda. Demikian juga manusia-manusia yang wafat sebelum balik. Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu ala fitratin, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa? Dalam keadaan Islam. Ya, semua manusia kalau dia mati sebelum balik, sebelum mimpi basah, sebelum menstruasi, dia belum punya dosa. Ya, seandainya dia melakukan tindakan yang merugikan harta orang lain, maka orang tuanya yang menanggungnya. Anak kecil itu tidak punya dosa. Anak kecil yang diwafatkan oleh Allah, maka ketika dibangkitkan dia masuk surga karena tidak layak disiksa, kan belum pernah melakukan dosa. Dengan keadilan Allah, Allah tidak mungkin menyiksa seorang hamba yang tidak melakukan maksiat. Maka bersyukurlah para ibu-ibu, demikian juga para ayah
yang punya anak meninggal sebelum balik, karena itu adalah tabungan. Ya, dengan catatan orang tuanya wafat dalam keadaan bertauhid. Itu adalah tabungan. Ya, dia bisa memberikan syafaat. Kemudian berikutnya Ankaro Ibnu Sina al-Ba'sa. Bahkan yang lebih parah, Ibnu Sina yang kita kenal sebagai bapak kedokteran Islam, ternyata beliau mengingkari adanya kebangkitan jasad manusia. Faqala, dia mengatakan, la yu'adul jasadu, jasad itu tidak akan dibangkitkan. Innamal lati tu'adu ar-ruh, sesungguhnya yang dibangkitkan itu hanyalah roh. Wa hadza kufrun, tentu ini adalah kekafiran. Qarrarahu, beliau menyatakan keyakinannya, yaitu Ibnu Sina, fi risalatihi, dalam bukunya yang berjudul Ad-Huwiyat. Ya, Ad-Huwiyat itu salah satu karya Ibnu Sina. Ya, ilmu kedokterannya boleh kita ambil, ya, karena itu ilmu dunia. Sebagaimana kita belajar otomotif, gak apa-apa, kita belajar dari Jepang, gak ada masalah. Tetapi untuk akidahnya haram untuk diambil, karena keyakinan beliau banyak sekali bertentangan dengan rukun iman. Ya, bukan hanya mengingkari kebangkitan jasad manusia, Ibnu Sina juga tidak percaya adanya malaikat. Dan ini hanya diketahui melalui kitab-kitab para ulama. Bahkan mungkin di sekolah hampir nggak pernah diberitahu, dan gurunya juga nggak pernah membaca. Ya, dia hanya mengandalkan buku dari Depak, dari Intan Pariwara, dari Erlangga, gitu ya. Ya, kurang lengkap. Ya. Ini Ibnu Sina. Ya, banyak orang yang tertipu, ya, dijadikan kebanggaan, bahkan dijadikan nama musola, nama masjid. Ya. Ya. Diganti saja Masjid Ibnu Mas'ud, gitu ya. Masjid Ibnu Umar, ya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar itu sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, bagi yang punya PDF-nya di halaman 99. Fakafaro, maka Ibnu Sina telah kafir bidzalika, dengan keyakinan tadi. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, ya, dari keyakinan yang menyimpang. Li'anna takdziba bil ba'si, mendustakan adanya kebangkitan jasad manusia, kufrun, termasuk kufur akbar, bukan kufur kecil. Bin nasil Qur'ani, berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, wa ijma'il muslimina, dan ijma' para ulama. Kama sabaqatil ayatu, sudah berlalu ayat-ayat yang menerangkan adanya kebangkitan jasad manusia. Faman ankarul ba'sa al-jasad, barang siapa yang menolak, tidak yakin, tidak percaya adanya kebangkitan jasad manusia, fahuwa kafir, maka dia kafir. Sama saja dengan dia tidak beriman adanya hari kiamat. Hari kiamat itu kan cuma dua kata, hari kiamat. Tapi kalau dirinci, hari kiamat itu kan tahapannya banyak. Dimulai dari hancurnya alam semesta, trompet pertama, kemudian tahapan berikutnya bangkitnya jasad manusia. Gak bisa hanya beriman kepada kiamat, beriman kepada hancurnya alam semesta saja. Tahapan berikutnya tidak diyakini, berarti belum yakin kepada hari kiamat. Ya. Maka sangat strategis sekali kalau guru agama banyak membaca kitab-kitab para ulama, khususnya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama abad kedua, ketiga, ya, sehingga siswa atau peserta didik
itu lebih rinci memahami tentang hari kiamat. Ya. Jangan hanya sudah setelah seminggu sekali, itu pun cuma 1 jam 60 menit sampai dengan 90 menit dan tidak rinci, ya sangat rugi sekali. Wal falasifatu, demikian juga para ahli teologi, ahli filsafat teologi. Ya. Yaquluna, mereka berpendapat bi ba'tsil arwah, yang bangkit itu arwah saja, roh, lal ajsadi, tidak jasad. Fakafaru, mereka telah kafir bidzalika, ya, dengan keyakinan bahwa yang bangkit itu hanya roh. Man ankarul ba'sal ajsadi fahuwa kafirun, ya. Barang siapa yang menolak kebangkitan jasad manusia, maka dia telah kafir. Fa innal ba'salil ajsadi amal arwahi fahiya baqiyatun. Adapun kebangkitan jasad itu harus diyakini, ya. Sedangkan roh itu tidak mengenal yang namanya bangkit, ya. Roh itu tidak mengalami kerusakan. Yang rusak jasadnya. Ketika tiupan kedua, ya, ketika tiupan pertama bagi yang mengalami hari kiamat itu berpisah roh dan jasad. Jasadnya hancur, roh tidak hancur. Ketika tiupan kedua juga sama, roh masuk ke dalam jasad. Jasad yang sudah dibangkitkan. Fahiya baqiyatun, roh itu tidak hancur. Hanya saja kalau dia orang yang bertauhid, azab kuburnya sudah selesai, ya, maka ruhnya itu fi na'imin, merasakan nikmat, bergantung di pohon surga. Adapun orang yang musyrik, orang yang kafir, fi azabin, merasakan azab, ya, rohnya disiksa. Itu bedanya itu. Fa'awalu amrin min umuril akhirati, jadi kesimpulannya, tahapan pertama dari hari kiamat adalah an-nafkhu fis-suri, ditiupnya terompet, ya. Nafkhatus su'aq, yaitu tiupan pertama mematikan. Summa nafkhatul ba's, tiupan kedua membangkitkan. Ya. Entah gimana itu, ya. Sama-sama keluar suara, yang satu mematikan, satu menghidupkan, ya. Sulit untuk dicerna, ya. Kalau mematikan masih bisa dinalar, ya. Nah, seperti yang sekarang itu sound korek, ya, dengan suara yang keras, frekuensi yang keras, kaca rumah pun bisa pecah, masih bisa dinalar. Tapi kalau truk suara yang keras menghidupkan ini, ya, ini sulit dicerna, ya, sulit untuk diteorikan. Teori fisika nggak mampu, ya, suara bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Summa al-wuqufu baina yadayillahi lil hisab. Kemudian setelah bangkit, tahapan berikutnya manusia berada di hadapan Allah, berkumpul untuk dikalkulasi, untuk dihitung, ya, amalannya. Fayaqifun nasu wa tadnu asyamsu, matahari mendekat sekitar 1 mil min ru'usihim, berada di atas kepala-kepala mereka. Ini mataharinya matahari yang mana? Matahari yang sekarang atau matahari yang baru? Matahari yang baru, ya. Karena ada ayat yang berbunyi apa? Idza syamsu kuwirat, ya, matahari dunia digulung, dilemparkan ke dalam neraka. Berarti matahari nanti di hari kiamat matahari yang baru, ya. Wa yuzadu fi hararatiha, panasnya itu bertambah terus, ya, tidak berkurang. Hatta yuljimuhum al-araqu, sampai keringat setiap orang itu menutupi tubuhnya. Ala hasabil a'mali, sesuai dengan kadar dosanya, tergantung amalannya.
Wa minhum man yuljimuhu al-araqu ila rukbatayhi. Ada orang yang dengan dosanya keringatnya hanya sampai lutut, ya. Pahanya nggak kena, perutnya nggak kena, dadanya nggak kena, lehernya nggak kena. Nah, mungkin dosanya sedikit, ya. Wa minhum ila haqwaihi. Ada yang sampai pinggang, ya. Dadanya masih kelihatan, ya. Lehernya masih, kepalanya masih. Wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaman. Ada yang parah, menutupi seluruh tubuhnya, tenggelam, ya. Wa minhum man yadhhabu araquhu musafatin fil ardi. Ada yang saking banyaknya dosa, bukan hanya menutupi tubuhnya, tapi juga melebar kemana-mana keringatnya, ya. Dengan adanya panas, keringat keluar. Ini tahapan setelah hari kebangkitan. Tahapan berikutnya summa as-safa'atu. Adanya pertolongan, adanya syafaat, ya. Berdiri di atasnya matahari itu sudah menyiksa, haus dan lelah, ya. Takunu ba'dama yafja'un nasu ilal anbiya'i. Manusia semuanya tak tahan, mereka meminta tolong kepada para nabi, dari mulai Nabi Adam terus, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya. Wa yata'akharu anna ulul azmi. Terutama ulul azmi ditanyain, tolonglah kami wahai Nabi Nuh, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa, gitu, ya. Masing-masing mengutarakan alasannya, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, walaupun itu bukan kesalahan, tapi dianggap kesalahan sehingga tidak percaya diri untuk meminta syafaat kepada Allah, ya. Nabi Ibrahim menyebutkan pernah 3 kali berbohong, ya, berbohong karena dalam rangka untuk bersiasat tauriah namanya, ya. Ya, salah satunya diantaranya berbohong yang menghancurkan berhala itu, berhala yang paling besar. Padahal Nabi Ibrahim sendiri, ya, untuk menyadarkan akal sehat orang-orang yang menyembah berhala. Demikian juga ketika istrinya, ya, dilirik oleh raja, ya. Raja itu punya penyakit suka dengan istri orang, bukan dengan gadis. Caranya dibunuh suaminya dan jandanya diperistri. Tidak ada kepuasan tersendiri. Nabi Ibrahim diberitahu raja ini zalim, lalu beliau mengatakan ini saudariku, ya, bukan istri. Karena saudarinya raja enggak jadi, mencelakakan Sarah, ya. Padahal maksudnya saudari seakidah. Kalimatnya kalimat multi interpretasi, namanya tauriah. Rajanya menganggap saudara kandung, padahal maksudnya Nabi Ibrahim saudari seakidah, sehingga tidak jadi dizolimi. Mengutarakan alasannya, ya. Nuh itu malu, ya, malu karena anaknya tidak berhasil didakwahi, ya, tidak percaya diri. Nabi Musa juga sama, pernah membunuh manusia, walaupun sudah dimaafkan, membunuhnya sebelum diangkat jadi nabi, dan taubatnya diterima. Nabi Musa adalah nabi yang ketika di dunia pernah berbicara dengan Allah. Di hari kiamat tidak percaya diri Nabi Musa, ya, malu. Demikian juga Nabi Isa, beliau merasa malu. Saya adalah satu-satunya nabi yang dianggap salah satu Tuhan di antara 3 Tuhan. Beliau pun tidak percaya diri untuk meminta syafaat. Namanya syafaatul uzma. Lalu kemudian Rasulullah SAW beliau meminta syafaat kepada Allah, ya, berdoa. Berdoa kan secara bahasa artinya meminta, ya. Setiap para nabi itu diberikan doa mustajab. Semuanya sudah diutarakan ketika hidup di dunia. Rasulullah simpan itu, doa itu, ya, disimpan untuk umatnya.
Hadhihi syafa'atul uzma, disebut dengan syafa'atul uzma. Kenapa? Karena orang kafir juga dapat, orang muslim juga dapat. Yaitu dipersingkat waktunya, tidak berlama-lamaan di bawah terik matahari. Ya. Fi mauqifil qiyamah hiya al-maqamu al-mahmudu alladhi yabituhu fihi al-awwaluna wal akhiruna. Seluruh manusia ya, berharap ada pertolongan supaya tidak berlama-lama di bawah panasnya matahari. Orang-orang yang dulu memusuhi Rasulullah, yang mengejar-ngejar Rasulullah akan membunuhnya, nanti di hari kiamat meminta-minta. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy, ya, meminta tolong kepada Rasul, sehingga Rasulullah dipuji namanya. Inilah yang dimaksud dengan maqamul mahmud, namanya disebut-sebut, ya Muhammad, tolong kami, kami tidak tahan di bawah panasnya matahari. Sehingga orang kafir dapat, orang mukmin juga dapat. Wa hadhihi syafa'atu lil mu'mini wal kafirin. Tetapi syafaat ini tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Di jami'il umam, seluruh umat dari umatnya Nabi Adam sampai umat yang terakhir itu mendapatkan syafaat Rasul. Hiya rohatun nasi minal mauqifi. Ya. Jadi di tanah yang datar yang mereka berkumpul meminta dipercepat, ya, karena enggak tahan. Allah kabulkan, ya. Setelah Rasulullah sujud lama, ya, sal, mintalah, irfa ra'saka, kata Allah, sal, mintalah, tusaffa, engkau akan diberi syafaat. Ya, lalu kemudian Rasulullah meminta izin kepada Allah, Allah kabulkan, sehingga dipercepat. Fayuhasibuhumullahu kullahu. Lalu kemudian Allah melakukan perhitungan amal kepada semua manusia fi waqtin wahidin, dalam satu waktu, tidak antri tapi bersamaan, berjamaah. Entah gimana caranya, ya. Akal kita tidak mampu mencerna. La yulhihi sya'nun an sya'nin. Satu urusan manusia dengan manusia yang lain dilakukan oleh Allah dalam satu waktu. Li'annahu al-khaliqu subhanahu wa ta'ala. Allah adalah pencipta, Allah lebih tahu bagaimana tata cara menghitung setiap amalan manusia. Ya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Cuma perbedaannya, yang mukmin itu dikasih hijab berduaan dengan Allah, adapun yang kafir dipermalukan di seluruh hadapan manusia. Bedanya itu aja. Ya. Amal makhluk, adapun makhluk ad-dhaifu yang lemah, fala yastati'u an yukallimu snaini fi waqti wahidin. Ya, makhluk itu lemah, tidak mampu berbicara dengan dua orang dalam satu waktu. Harus antri. Allah tidak ada yang namanya antri. Aw salasah, ya, kita berbicara dengan tiga orang harus gantian. Allah tidak perlu antri. Lakinnal khaliq, Allah itu pencipta, yuhasibuhum, Allah mampu menghitung fi waqtin wahidin, dalam satu waktu, ya, tanpa perlu antri. Kama annahu yahlukuhum wa yarzuquhum fi waqtin wahidin. Sebagaimana Allah mampu memberi rezeki, Allah juga mampu menciptakan mereka dalam satu waktu, dalam bersamaan, ya, bayi lahir, ya, dalam bersamaan roh diciptakan, dalam waktu bersamaan mereka dibangkitkan. Walaupun yang pertama keluar dari kuburan adalah jasadnya Rasulullah SAW yang mulia sebagai bentuk penghormatan, yang lainnya bersamaan. Wa yafrugu minhum fi qadri muntasifin nahar. Lama penghitungan amal itu seukuran setengah dari siang. Fa idza kana muntasifun nahar, setengah dari siang. Kalau misalnya siang itu ukurannya 6 sampai 12, ya, jam 9 selesai. Ya. Fa idza kana muntasifun nahar intaha al-hisab. Pertengahan siang maka hisab selesai. Hatta yasiru ahlul jannah ilal jannah
Wa yasiluna fi waqtil qailulah, ya, seukuran waktu qailulah. Qailulah itu tidur sebentar. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 24, ashabul jannah yauma idzin khairum mustaqarron. Penghuni surga pada hari itu khairu mustaqarron, rumahnya yang paling baik, wa ahsanu makila, tempat istirahatnya yang paling indah. Setelah dihisab, summa tatato yarusuhuf, lembaran-lembaran catatan amal itu saling bertebaran mencari pemiliknya. Fa'akhadun sahifatahu biyadil yumna, ada seorang yang mendapatkan lembaran catatan amalnya dengan tangan yumna, tangan kanan. Mustabsyiron, ya, dengan gembira dia mendapatkannya dengan tangan kanannya dari arah depan. Kullu man laqihi, setiap orang yang dia temui, yurihi, dia memamerkannya. Ini loh bukuku. Nah, itu ya. Iya, ini loh, lihat bukuku. Bagus kan? Gitu. Itu orang-orang yang amal kebaikannya jauh lebih banyak dari amal buruknya. Karena pada saat itu sudah bukan riya lagi, sudah tidak ada lagi ibadah. Yaqulullah, Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 19, fa amma man utiya, maka adapun man utiya, orang yang diberikan kitabahu, buku berisi catatan amal, biyaminihi, dengan tangan kanan, fayaqulu, dia akan mengatakan haum. Haum itu maknanya ini, nah, gitu ya. Iqra'u, baca, kitabiyah, kitabku. Ya, nih baca kitab. Bagus kan isinya? Itu ya. Jadi percaya diri dia. Ya. Ini sesungguhnya aku donantu, meyakini. Dulu ketika di dunia dia yakin betul, ya. Anni mulakin, sungguh aku akan menerima hisabiyah, hasil perhitungan amal. Jadi orang yang yakin dengan perhitungan amal, dia akan berhati-hati, ya, jangan sampai melakukan yang haram, menjauhi yang subhat. Jangan sampai dia ikut-ikutan melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, melakukan maksiat, karena dia yakin itu yang akan terjadi. Dan nanti di hari kiamat dia akan mengatakan seperti itu, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Wa ma'na dhanantu taqayantu, fatannu yakni al-yaqinu huna, dia yakin. Summa qala ta'ala, kemudian Allah menyebutkan orang yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanannya, fahuwa fi isyatin, dia berada dalam isyah, kehidupan, radiyatin, yang memuaskan, yang diridhoi, ya. Fi jannatin, di dalam surga, aliyatin, yang tinggi, kutufuha, buah-buahan surga, daniyatun, dekat. Buah-buahnya ketika kita ingin buah apel, apelnya langsung mendekati mulut kita, langsung kita petik. Tidak perlu memanjat pohon. Kita butuh durian, duriannya langsung mendekat mulut kita. Daniyah, ya. Maknanya mendekat, ya. Tidak perlu naik ke pohonnya, tidak perlu menunggu jatuh, ya, langsung dipetik, ya. Itu buahnya tahu, ya, orang itu menginginkan buah, jadi buahnya mendekat. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hani'an, sebagai balasan, bima aslamtum, atas apa yang kalian lakukan, fil ayyami, di hari-hari di dunia, al-khaliyati, yang sudah berlalu, ya. Al-Haqqah ayat 21 sampai dengan 24. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah, an yaj'alana minhum, menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan buku dengan tangan kanan. Wa amma sinfusani, adapun golongan yang kedua, wahum ashabus shimal,
yaitu mereka yang mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kiri. Ini sudah bentuk tanda, ya, tanda celaka. Fayu'ta kullu wahidin minhum sahifatahu biyadi shimal, mendapatkan buku catatan dengan tangan kiri, malwiyatan dengan memutar waraq adh-dhahri ke belakang punggungnya sebagai bentuk hinaan. Ini tanda orang ini celaka, ya. Dia sudah sadar, wah ini tanda celaka. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun orang yang diberikan buku catatan dengan tangan kiri, yandamu asyaddan nadami, dia menyesal tapi tanpa ada solusi. Menyesal yang tidak ada solusi, nggak bisa balik lagi. Wa yaqul, dia mengatakan apa? Ya laitani, seandainya aku lam uta, tidak diberikan kitabiah, buku catatanku. Walam adri, dan aku tidak tahu ma hisabiyah, ya, penghitungan amalan. Kalau tidak diberikan nggak tahu, lebih tenang. Masalahnya tidak bisa menolak, tetap harus diberikan. Ya, ya laitaha, seandainya, ya, seandainya kanatil qadiyah, seandainya kematian menyelesaikan semua masalah. Dah, saya mending mati saja. Tidak usah melihat buku catatan. Lebih baik tidak masuk surga, ya, daripada melihat buku catatan. Gak apa-apa gak masuk surga, yang penting saya mati jadi tanah. Mati kan seperti tidur, ya, tidak tahu apa-apa, tidak ingat apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Ma'agna anni, tidak berguna anni maliyah, harta yang aku miliki. Halaka anni, hancur sudah sultaniyah, kekuasaanku. Kalau Allah Ta'ala, kemudian Allah mengatakan khuduhu, ya, memerintahkan kepada malaikat, khuduhu, tangkap dia. Fagullu, ikatlah hu, dia. Summal jahima salluhu, masukkan dia ke dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, belitlah dia dengan rantai, silsilah dengan rantai. Dar'uha, panjangnya berapa? Sab'una dira', 70 hasta. Summa dzakara ta'ala a'malahu al-khabisata, Allah menyebutkan amalan-amalan yang buruk, allati istahaqqa biha dukhulun nari, sehingga dia layak masuk ke dalam neraka. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Lalu kemudian Allah menyebutkan sesungguhnya dulu dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Berarti dari sini bisa kita membaca isyarat orang yang diberikan buku catatan dengan tangan kiri, yaitu orang yang tidak beriman. Orang musyrik, orang kafir itu pasti dengan tangan kiri dan memutar ke arah punggungnya. Yunkirul ba'sa, orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Wala yu'minu bih, tidak beriman. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya. Kemudian falaysa lahu al-yawma hahuna hamim, ya, pada hari itu dia tidak memiliki teman, tidak ada teman yang bisa menolong. Wala tu'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan kecuali nanah. La ya'kuluhu, tidak ada yang memakan nanah illal khati'un, kecuali orang-orang yang khati', yang melakukan banyak dosa. Al-Haqqah ayat 25 sampai 37. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura, orang yang diberikan buku catatan di belakang punggungnya dengan tangan kiri, fasawfa yad'u, dia akan berteriak subur, celaka, ya. Wa yasla, dan dia akan masuk sa'ira, ke neraka sa'ir. Al-Insyikok 10 sampai 12. Fayu'ta kitabuhu, kitabnya, bukunya akan diberikan bishimalihi, dengan tangan kiri, malwiyatan, memutar, wara'a dhuhri, ke
belakang punggung. Na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai ya, kita mendapatkan buku dari arah belakang. Sumal haudu ala sahih, kemudian setelah dibagikan buku masing-masing, tahapan berikutnya adalah telaga. Fayaridun nasu alal haud, manusia akan mendatangi telaga. Ini khusus orang Islam saja. Orang kafir, orang munafik mereka tidak bisa. Sudah tahu nasibnya. Ya. Wa hadzal makna yaqtadi anna al-hauda qabla al-mizan, ya. Menunjukkan bahwa manusia yang beragama Islam menuju telaga itu sebelum proses penimbangan amal. Wa qala ba'dul ulama waznul a'mali qabla al-wurudi 'ala al-haud. Ada sebagian ulama yang berpendapat ditimbang dulu baru kemudian mendatangi telaga. Waswabu, pendapat yang benar adalah annal haudhu qabla al-mizan. Mendatangi telaga dulu baru penimbangan amal. Ya. Di amro ini karena ada dua alasan. Al-amrul awwalu, alasan yang pertama, annan nasa yariduna atsan. Manusia mendatangi telaga karena apa? Karena haus, ya. Fayunasibu wuruduhum 'alal haudi awalan. Maka ini bersesuaian. Mereka mendatangi karena haus. Amrus tsani, alasan kedua, annahu sabata fil hadis sahih. Disebut dalam hadis yang sahih. Annahu yutarradu qaumun, ada suatu kaum yang terusir. Ya, wa yudaduna, ya, terusir anil haudi, dari telaga. Siapa? Orang-orang ahli bid'ah yang tidak mau bertobat, pelaku bid'ah yang tidak mau tobat, dan bukan karena tidak tahu, ya, tidak mau tobat, dan orang-orang yang murtad, ya, itu terhalang masuk telaga. Ya. Inilah penjelasan telaga setelah pembagian kita. Insya Allah kita lanjut di pekan yang akan datang, tahapan-tahapan di hari kiamat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.